Halo mahasiswa sekalian, selamat datang pada mata kuliah Biostatistik. Pada video kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis statistik, data, variabel, dan skala pengukuran. Materi ini sangat penting karena menjadi dasar sebelum kita masuk ke analisis statistik yang lebih lanjut. Jadi pastikan kalian mengikuti sampai selesai ya. Setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu memahami perbedaan jenis statistik, mengenali variabel dan jenis data, serta menentukan skala pengukuran yang tepat dalam penelitian. Kenapa ini penting? Karena kesalahan menentukan jenis data atau skala pengukuran bisa menyebabkan kesalahan dalam analisis statistik. Kita mulai dari statistik deskriptif. Statistik deskriptif bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan data agar lebih mudah dipahami. Misalnya dengan menghitung rata-rata, median, modus, atau menyajikan data dalam bentuk tabel dan grafik. Contohnya, menghitung rata-rata nilai ujian mahasiswa dalam satu kelas. Statistik deskriptif hanya menjelaskan data yang ada, tidak membuat kesimpulan untuk populasi yang lebih luas. Berbeda dengan deskriptif, statistik inferensial digunakan untuk menarik kesimpulan tentang populasi berdasarkan sampel. Di dalamnya ada uji hipotesis, estimasi parameter, dan interval kepercayaan. Misalnya, kita ingin mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata kadar Hb antara dua kelompok. Kita tidak meneliti seluruh populasi, cukup sampel saja lalu kita simpulkan. Inilah yang disebut inferensial. Sekarang kita masuk ke konsep yang sangat penting dalam penelitian, yaitu variabel. Coba saya tanya dulu, kalau kita meneliti tentang hubungan mobilisasi dini dengan penyembuhan luka pasien, apa saja yang kita ukur? Nah, hal-hal yang kita ukur itulah yang disebut variabel. Secara sederhana, variabel adalah atribut, nilai, atau sifat dari suatu objek. Penelitian yang memiliki variasi antara satu individu dengan individu lainnya. Artinya, variabel itu harus bisa berbeda. Kalau tidak ada perbedaan, maka tidak bisa diteliti. Dalam penelitian, variabel ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan digali informasinya. Kemudian dari situ kita menarik kesimpulan. Karena variabel itu bermacam-macam, maka untuk memudahkan pemahaman, variabel digolongkan menjadi beberapa jenis, yaitu jenis variabel berdasarkan hubungannya. Variabel bebas adalah variabel yang memengaruhi. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi. Selain itu, ada variabel moderating, intervening, dan kontrol. Misalnya dalam penelitian kesehatan, motivasi sebagai variabel bebas, prestasi belajar sebagai variabel terikat, dan jenis kelamin bisa menjadi variabel kontrol. Sekarang kita masuk ke pengertian data. Data adalah sesuatu yang diketahui dan dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan. Data digunakan sebagai dasar perencanaan, alat kontrol, evaluasi, hingga pengambilan keputusan. Dalam penelitian kesehatan, data menjadi fondasi utama sebelum kita menarik kesimpulan. Data yang baik harus memenuhi beberapa syarat. Pertama, objektif sesuai kondisi sebenarnya. Kedua, representatif mewakili populasi. Ketiga, memiliki tingkat kesalahan kecil. Keempat, up-to-date data terbaru. Dan kelima, relevan dengan masalah penelitian. Jika data tidak memenuhi syarat ini, maka hasil penelitian bisa bias. Data dibagi menjadi dua berdasarkan sifatnya. Data kualitatif berupa kategori atau keterangan, misalnya jenis kelamin atau status pernikahan. Sedangkan data kuantitatif berupa angka, seperti usia, berat badan, atau skor nilai. Penting untuk membedakan keduanya karena jenis analisis statistiknya berbeda. Berdasarkan sumbernya, data dibagi menjadi data internal dan eksternal. Berdasarkan cara memperolehnya, ada data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama melalui wawancara atau observasi. Data sekunder berasal dari dokumen atau arsip yang sudah tersedia. Dalam penelitian biostatistik, kita sering menggunakan kombinasi keduanya. Selanjutnya kita masuk ke skala pengukuran. Menurut Sugiono, skala pengukuran adalah kesepakatan yang digunakan sebagai dasar dalam mengukur sehingga menghasilkan data kuantitatif. Setelah kita mengetahui skala pengukuran, barulah kita bisa menentukan analisis statistik yang tepat. Ada 4 jenis skala pengukuran.
nominal, ordinal, interval, dan rasio. Urutannya menunjukkan tingkat kemampuan analisisnya dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks. Skala nominal adalah skala paling sederhana, hanya berupa kategori tanpa urutan. Contohnya jenis kelamin atau golongan darah. Angka yang digunakan hanya sebagai label, bukan menunjukkan nilai. Skala ordinal memiliki urutan atau peringkat, namun jarak antar tingkatannya tidak sama. Contohnya tingkat pendidikan atau tingkat kepuasan. Kita tahu urutannya, tapi tidak tahu pasti jarak antar levelnya. Skala interval memiliki jarak yang sama antar nilai, tetapi tidak memiliki nol mutlak. Contohnya suhu dalam Celcius, angka 0 bukan berarti tidak ada suhu. Skala ini bisa dilakukan operasi tambah dan kurang. Skala rasio adalah skala tertinggi, memiliki jarak yang sama dan nol mutlak. Contohnya berat badan, tinggi badan, pendapatan. Karena memiliki nol mutlak, data rasio bisa dibandingkan, dikalikan, dan dibagi. Sebagai kesimpulan, memahami jenis statistik, variabel, data, dan skala pengukuran adalah langkah awal sebelum melakukan analisis biostatistik. Jika dasar ini kuat, maka penelitian yang kita lakukan akan lebih tepat dan akurat. Terima kasih sudah menyimak materi ini. Sampai bertemu di pembahasan berikutnya.